Oke, selamat malam Lina. Hai, selamat malam. Hai, apa kabar? Baik sih ini. Udah Kamu berapa tahun ya gimana? nggak ketemu ya? Udah berapa tahun ya? Dari Berapa tahun? 2013. Kayaknya terakhir 2015 mungkin Ya ya. 15 ya 15. Kayaknya Iya, waktu heeh. aku wisuda kayaknya, lupa aku. Pokoknya udah lama banget nggak ketemu Ya, ya. pokoknya aku masih kecil waktu itu. Iya, iya, masih kecil. Ya, jadi kenalkan lagi aku Willy dan temanku ini Lina. Kita ketemu lagi di kafe ngopi ya. Wah, ngobrol penting ini. Kita hari ini ngobrol sama Lina Mm-mm. karena khususnya Lina ini memang spesialis di finance. Nah, ada materi yang mau kita bawakan hari ini itu tentang bagaimana kita itu mengatur keuangan sebaik mungkin di masa pandemi kayak gini. Apalagi sudah banyak yang di PHK, banyak yang dikurangi gajinya dan lain sebagainya ya Lin ya. Gitu. Ya, Mm-mm. sekarang Iya, ngerjain apa sih Lina supaya teman-teman tahu juga kan? Supaya aku juga tahu juga pastinya. iya. Jadi sekarang Lina kerja di Sigen. Sigen ini semangat generasi Nusantara. Oke. Kita koperasi simpan pinjam. Terus kita ini memang berfokus untuk membangun komunitas juga di koperasi kita supaya anggota-anggota kita ini bisa saling belajar satu sama lain. Jadi yang bisnis juga bisa ngerti cara kelola keuangan dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya anggota di koperasi ini tuh nggak cuma menjalankan bisnis karena mereka mencari penghidupan dari situ, tapi juga lebih mengerti sehingga bisnisnya itu bisa berkembang, terutama secara keuangan. Jadi kita nyediain juga, misal mau konsultasi, bingung nih bisnisnya gimana, terus apakah mengambil pinjaman misalnya itu adalah keputusan baik dalam berbisnis. Itu kan kadang buat beberapa orang yang kurang mengerti itu kan sulit, jadi keputusan yang berat. Hmm. Kita di koperasi ini bantu untuk itu juga. Hmm. Itu berarti kalangan yang mana nih yang ditolong? Kalangan yang UMKM. UMKM. Wah, mantap nih. Mm-mm. Iya, iya. Jadi ini memang waktunya kali ya. Sudah banyak yang dipecat, banyak yang sudah di PHK ya. Banyak banget. Dan masa pandemi kayak gini kan nggak mungkin juga orang rame-rame ya di perusahaan besar-besar gitu. Dan banyak juga yang akhirnya beralih untuk UMKM. Bener nggak? Ya, benar sih. Mungkin ada yang gitu. Cuma memang entrepreneurship kan nggak untuk semua orang. Jadi memang kita harus lihat dulu ke diri kita, apakah memang kita ini cocok atau enggak sih berentrepreneurship. Hmm. Soalnya kalau memang mau dijalanin dalam jangka waktu yang panjang, itu kan sebenarnya butuh komitmen juga untuk Hmm. benar-benar membesarkan usaha yang kita lagi bangun. Hmm. Hmm. Tapi kalau memang panggilannya nggak ke arah entrepreneurship, untuk jadi profesional pun itu nggak masalah banget. Yang penting kan sebenarnya dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan itu kita punya sumber income dulu. Hmm. Betul. Jadi sekali lagi ya, ini Lina, dia dulu itu kenalan sama aku di kampus juga, kampus UK Petra Surabaya, dia khusus di jurusan finance, aku elektro, tapi ya gitulah, karena kampus kita kecil masih bisa ketemu ya. Dan kemarin itu Iya, iya. sempet lihat kan Instagram udah kenal lama, tahu lama, terus habis itu kok banyak seminar-seminar gitu kan, terus wah ini mantap nih anak ini. Anak kecil sudah menjadi besar ya. Terus Ya, kok ya, puji Tuhan ya sudah besar nih sekarang. terus tiba-tiba kok ngelihat, wah ini kok ngisi seminar, terus yang diisi bukan anak-anak sekolah gitu, tapi orang-orang yang udah berumur ya, khususnya kayaknya waktu itu juga ngeliat ada ibu-ibu juga gitu kan. Terus, wah apa nih, baru iseng-iseng akhirnya aku tanya gitu kan, apa nih gitu, oh iya ini seminar diisi untuk finance, oh ini untuk koperasi kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya hari ini gitu ngajak ketemuan juga, akhirnya bisa ketemu juga. Ya, Karena nih, ketemu virtual. virtual, betul gitu. Jadi kemarin ada juga yang unik gitu loh, Lina ini. Kalau waktu kuliah mungkin enggak ya, mau ketemu kan tinggal di chatting, ketemu yuk gitu. Ini enggak, Lina ini waktu mau ketemu, wes bisa nggak ngisi ini, ngisi kalender, nanti kita kasih linknya ya, supaya tahu tuh aplikasi apa kayak gitu, enak tuh aplikasinya. Kalau orang yang sudah sibuk banget, gampang banget untuk bikin janji tuh tanpa harus chatting-chatting, tinggal ngeliat nih tanggal berapa kosongnya, nanti bisa dibagi ya
kayaknya bagus juga itu ya untuk manajemen Iya, waktu juga ya. Keren. itu namanya Calendly sih. Jadi Calendly itu nge-sync ke kalender kita. Jadi kalau misalnya kita ada aktivitas di kalender kan biasa diplot gitu aktivitasnya. Kalau pakai Calendly itu nanti kita bisa share link, terus kita bisa atur schedule mana yang kita maksudnya mau meet sama orang di jam-jam berapa, terus kita nanti bisa kasih interval juga. Jadi pilihan jamnya itu bisa interval 15 menit, 1 jam, 30 menit kayak gitu. Ya, itu menurutku bagus banget sih buat freelance. Jadi kalau yang freelance terus mau ketemu terus bingung ngeplotnya gimana, itu bisa jadi salah satu alternatif buat lihat jadwal. Ngeri. Aku waktu mau bikin janji loh. Itu kalau nggak salah yang sampai hari ini gitu, kita udah janji hampir sebulan kali. Tapi habis itu beberapa kali ada batal. Nah, tapi yang untuk kali ini yang benar-benar terjadi ini tuh 2 minggu sebelumnya harus sama Lina ini bisa ketemu. Wah, ngeri lah pokoknya. Yang kemarin itu sebenarnya seminar apa? Nanti aku tunjukin di sini ada foto-fotonya di Instagram ya. Itu apa kayak gitu loh. Seminar apa ya, gitu saran? Jadi berawalnya tuh dari kuliah kan. Kuliah ada dosen gitu kayak ngasih kita, maksudnya aku sama temenku ngerjain untuk pengabdian masyarakat. Terus dari situ akhirnya dosen ngajak juga untuk ngisi seminar. Jadi kayak partner sama dosenku dulu. Kayak dosenku ngisi seminar, terus nanti ada kita juga yang mengisi untuk topik yang berkaitan sama yang dosenku bawain kayak gitu. Jadi memang waktu itu dipercaya buat ngisi di dinas koperasi buat para UMKM ngatur keuangan. Jadi kayak buat business plan, terus gimana sih cara mencatat laporan keuangan, terus bagaimana evaluasinya, terus kenapa sih laporan keuangan itu jadi penting buat UMKM itu kayak gitu. Itu jadi tahun berapa? Sekitar itu. Tahun berapa? Itu tahun 2018. Oke. Ya, tahun 2018. Iya. Itu sekitar berapa orang ya itu? Dan itu siapa aja waktu itu pesertanya? Pesertanya para UMKM sih. Sekitar 50 orangan. 50 sampai 60. Gitu. Itu memang full day workshop gitu sih. Jadi kayak dari pagi sampai sore. Soalnya lumayan padat juga materinya, jadi benar-benar full day gitu dibikinnya. Mantap banget. Terus apa lagi tuh? Ada seminar apa lagi yang pernah aku lihat juga tuh di Instagram? Kalau mulai 2019 itu Lina jadi fasilitator buat Women Will. Women Will ini komunitas yang diinisiasi oleh Google buat para wirausaha perempuan di Indonesia. Jadi kalau Lina sendiri paling banyak ngisi ya terutama terkait sama keuangan. Gitu. Mantap. Kalau sejauh ini berarti seminar-seminar ditiadakan ya? Iya, ganti online semua ya sekarang. Online semua ya. Yang baru ini apa? Yang paling baru? Tentang apa? Kalau online seminar sih masih belum mulai. Cuma sekarang Lina lagi terima untuk konsultasi secara personal terkait tentang keuangan bisnis. Jadi beberapa orang itu ada ngisi jadwal juga yang kayak ketemuan gini, cuma memang benar-benar bahas tentang keuangan bisnisnya gitu. Mantap ya. Nah, kalau sekarang ini pasti ada kan perkembangan-perkembangan terkait COVID juga kan pastinya kondisi pandemi seperti ini. Ada cerita apa sih dari klien-kliennya Lina kayak gitu terkait pandemi ini? Atau minta saran seperti apa kayak gitu kan? Kalau kita lihat kan sekarang kondisi COVID ini, kondisi pandemi ini membuat perekonomian itu udah parah banget sih. Yang itu kelihatan banget tuh kan. Aku juga ada saham, ada reksadana, dan itu benar-benar kelihatan hancur banget 50% kayak gitu kan turunnya. Dan nggak cuma itu kan, rupiah juga sempat parah banget, itu sampai berapa tuh, 16 ya kalau nggak salah ya, entuh gitu. Dan itu parah banget. Dan kenapa PSBB dibuka akhirnya, PSBB ditiadakan ya karena perekonomian pastinya yang udah nggak kuat kan di Indonesia sendiri. Dan nggak cuma di Indonesia, pastinya negara-negara yang lain juga. Nah, kira-kira ada nggak klien Lina yang
curhat juga nih pastinya kayak gitu loh. Apa sih kesulitannya, atau misalnya ada cara apa untuk melewati ini, atau gimana lah, pada intinya ini tentang pandemi ini loh. Hubungannya seperti apa sama bisnis mereka. Sebenarnya kalau secara bisnis ya, yang bisnis sama personal finance itu sebenarnya ya terkait lah. Kita kebanyakan kan berbisnis untuk memenuhi kebutuhan kita juga, kan gitu. Supaya bisnis kita ada profit, terus profitnya bisa kita gunain untuk sehari-hari. Jadi ketika bisnis kita nggak menghasilkan penjualan, otomatis kan kita nggak mendapat profit, sehingga akhirnya terimbas pada keuangan personal kita. Misalnya kita ini seorang wirausaha kayak gitu. Yang paling sulit sekarang memang kebanyakan yang dialami sama orang-orang adalah mereka mengalami penurunan penjualan yang nggak mereka prediksi sebelumnya. Karena kan kalau di tahun-tahun sebelum, oke lah, mereka bisa lihat dari historical transaction mereka, data history maksudnya, itu penjualannya berapa. Lalu kan mereka punya ekspektasi, oke, tahun ini aku paling tidak minimal mendapatkan penjualan yang sama seperti tahun kemarin. Kan selalu seperti itu ya. Apalagi kalau pengusaha yang optimis pasti kayak, oh ya, aku pasti bisa ekspansi misalnya di tahun ini. Dan perencanaan untuk itu mungkin sudah di-prepare dari akhir tahun kemarin. Tapi berhubung kena pandemi kan akhirnya jadi depending, atau banyak penjualan yang harusnya itu bisa menghasilkan banyak income, banyak penghasilan buat mereka, tapi akhirnya di-cancel. Sebenarnya karena itu mereka juga harus menyediakan dana cadangan, nyediain kas lebih untuk bisa menopang bisnis mereka. Nah, kadang-kadang dari para UMKM ini, dana yang untuk menopang bisnis itu belum tentu ada ceritanya. Akhirnya mereka kebingungan, kayak gimana ya, maksudnya bisnisku harus tetap jalan, tapi aku nggak ada penjualan, terus dana untuk menopang juga nggak banyak, kayak gitu. Dan kan sebenarnya pandemi ini kita nggak tahu selesainya sampai kapan. Ya, balik lagi ke penjualannya yang berkurang, sehingga mereka harus mikirin nih gimana akhirnya strateginya supaya paling nggak dapatlah penjualan walaupun sedikit tapi tetap bisa kejual. Dan akhirnya juga karena dananya terbatas harus pintar-pintar untuk menghemat operasional cost dari bisnis mereka kayak gitu. Berarti ini yang rata-rata paling banyak operasionalnya yang dihemat-hemat ya? Ya, yang dihemat itu pasti operasional. Karena sebenarnya kan kalau misal kita ngomong bisnis, kan ada dari penjualan, kita ngomong soal harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kan kita dapat laba kotor nih. Dari penjualannya aja sudah turun, berarti kan pasti laba kotornya turun. Kalau misal kita punya operasional cost ini, biaya operasional yang tinggi, tetap tinggi seperti tahun-tahun kemarin ketika penjualan kita banyak, berarti kan langsung ke laba bersih pasti minus. Ya akhirnya kan supaya tetap bisa bertahan dengan kondisi kayak gini, ya operasional cost itu yang harus disesuaikan sama agar maksudnya sama dengan berapa sih laba kotornya ini yang mereka bisa hasilkan. Kayak gitu. Apalagi kalau kayak gini kan kapasitas penjualannya berkurang, berarti kan sebenarnya ada operasional cost yang tidak digunakan secara efektif dan efisien. Betul. Ya itulah yang mungkin harus dihemat. Kalau di UMKM sendiri operasional kan tidak begitu besar. Kayak misalnya biaya marketing atau biaya gaji karyawan, gitu gimana? Pasti dibangkas juga. Pada nah, iya kalau marketing sih mungkin beberapa ada yang memangkas ya, beberapa cuma ya mesti disesuaikan sih sama jenis bisnisnya. Akhirnya kan sekarang misal UMKM yang dulu konvensional, mereka harus memikirkan nih strategi supaya mereka bisa go digital, bisa jualan online, supaya akhirnya bisa dapat penjualan dari online kayak gitu. Pokoknya sekarang mesti diusahakan gimana bisnis yang dulunya offline itu bisa mereka jual itu secara online, lebih ke arah situ sih. Nah, gimana caranya? Itu kan sudah ngomongin strategi marketing. Kayak gitu. Cuma memang budget marketing ini ya disediakan, tapi ya mungkin mesti diuji coba dan lebih sering dievaluasi supaya penggunaan dana untuk biaya marketing itu benar-benar
tersalurkan dengan baik untuk menghasilkan penjualan. Gitu. Ada juga yang potong gaji ya? Ada juga ya untuk biaya karyawan juga. Mungkin bisnis UMKM gitu, UKM yang mereka itu bisa dihitung per jamnya misalnya. Kan ada beberapa nih, kalau misalnya bikin per karya atau bikin box atau bikin item-item tertentu yang bisa dihitung gitu. Itu kan sebenarnya ketika dibikin work from home, si karyawannya ini bisa digaji berdasarkan dari hasil kerja yang dia lakukan di rumah kan gitu. Itu mungkin bisa jadi alternatif. Jadi kayak nggak langsung di layoff atau dipotong gajinya, tapi mungkin bisa dilihat dari seberapa dia bisa mengerjakan pekerjaan itu. Di switch gitu cara penggajiannya. Betul. Tapi kalau memang penjualannya tetap nggak bisa, sehingga kan kalau penjualan nggak bisa, produksinya juga nggak bisa banyak-banyak, karena kan nanti menumpuk jadi inventory. Betul. Berarti kan akhirnya kuncinya adalah memang penjualan ini kayak gitu. Yang bisa dilakukan secara keuangan ya memang lebih bisa mendeteksi lah kebutuhan-kebutuhan yang harus bisa dikurangi karena pandemi ini. Ada hal-hal yang bisa dihemat, misalnya untuk listrik kayak gitu, listrik kantor misalnya. Kalau memang karyawannya sedikit dan bisa work from home kan mereka ngantor sendiri-sendiri di rumah pakai listrik pribadi misalnya. Jadi kan operasional cost untuk listrik ini jadi terminimkan atau bahkan nggak ada kalau kantornya ditutup kan kayak gitu. Betul. Ya betul. Nah, seperti tema kita tadi kan, ini kan lebih ke pribadi sebenarnya. Ya. Nah, karena ada kondisi ya PHK besar-besaran, ada juga yang potong gaji. Ya, ini yang harus kita lakukan adalah melakukan penghematan, bener nggak sih? Untuk pribadi khususnya. Aku sendiri ngerasain karena aku juga misalnya kerjain sesuatu by project itu, pada akhirnya kalau nggak ada project ya udah gimana sekarang gitu. Akhirnya kan apa yang bisa aku lakukan penghematan dan salah satunya juga nyatet keuangannya supaya tahu nih habisnya di mana sih kayak gitu. Bener kan? Ya. Nah, coba bisa dong bantuin jelasin juga nih, bener nggak langkahku tadi tuh kalau misalnya ya mau nggak mau menghemat juga listriknya, AC-nya udah dikurangi, gitu. Lampu-lampu malam ya mati semua, kayak gitu. Makan-makan di luar udah dikurangin, gitu kan? Terus apa ya? Banyak lebih masak di rumah gitu kan? Dan juga biasanya aku sekarang ke pasar seminggu sekali, 2 minggu sekali, mau nggak mau karena hemat bensin juga, biaya bensin kayak gitu. Nah, kira-kira langkah ini bener nggak? Dan kalaupun bener gitu, kamu pasti lebih jago, ya kan? Lina pasti lebih jago gimana cara kita menghemat, gimana cara kita tuh bisa ngatur keuangan dengan baik. Dan ini benar-benar yang aplikatif banget lah supaya orang tuh semuanya bisa tahu gitu loh. Oke. Mungkin kalau kita tarik ke personal ya, setiap individu itu kan punya taraf hidupnya itu macam-macam. Jadi kalau langkah yang dicatat itu benar banget sih. Jadi memang dengan kita mencatat dan punya data, kita kan bisa ngomong ya, oh ya aku ternyata selama ini borosnya di sini. Misal dimakan deh, oh boros dimakan nih. Dari dimakan, kan kita jadi bisa mengevaluasi, oh misal nih ya, makan sebulan habis 5 juta gitu. Itu kan besar banget misalnya. Oh ya karena, kenapa sih kok habisnya 5 juta? Oh ya karena makan sekeluarga itu makannya selalu beli-beli terus. Kayak gitu misalnya. Dengan adanya pandemi ini, terus ada pengurangan gaji, ya makan ini kan bisa dievaluasi. Misalnya dulu lebih sering beli, kita pikir nih sekarang lebih ke belanja, supaya belanja bahan mentah dimasak sendiri, itu kan akhirnya dapat lebih banyak porsi kayak gitu. Dengan ada data itu sebenarnya kita kebantunya adalah kita bisa evaluasi per item apa sih yang sebenarnya kita bisa lebih tekan. Atau misalnya kita sering beli kopi-kopian yang sudah jadi gitu. Mungkin kita bisa karena di rumah aja beralih ke misal kopi yang sekali beli itu beberapa gram gitu misalnya. Jadi nggak beli kopi yang jadi atau nggak yang manis-manis misalnya, ya udah sekalian jaga kesehatan di rumah aja, nggak olahraga, mengurangi makan manis supaya nggak tambah lebar misalnya kayak gitu.
Soalnya kan beberapa orang kalau kayak gini nih bingungnya gini, di rumah aja nggak ada aktivitas, makan terus, tambah gendut, untuk ngurusin butuh duit lagi kan gitu. Iya. Akhirnya kan sebenarnya double. Aku gendutin juga butuh uang nih buat makan gitu. Tapi untuk ngurusin juga butuh uang misalnya. Buat misalnya nge-gymnya atau teh dietnya atau susu diet dan sebagainya. Itu kan sebenarnya double cost kan. Di kondisi kayak gini memang kita harus bisa ngontrol diri kita, itu kunci yang pertama. Dan dengan adanya pencatatan, akhirnya kita jadi lebih mengerti sebenarnya diri kita ini seperti apa. Dan ya balik itu tadi, kita kan punya taraf hidup ini yang beda-beda. Jadi nggak bisa dipatok misalnya, oh harus penurunan itu sekian persen ya, itu mesti disesuaikan sama berapa penghasilan kita juga. Jadi nggak ada acuan pasti. Cuma karena memang ini adalah masa yang kita tuh nggak tahu kapan selesainya, berarti kan semakin kita itu memegang lebih banyak uang cash gitu untuk menopang hidup kita, itu kan sebenarnya kita merasa lebih aman ya. Itu kan secara natural lah itu terjadi. Betul. Kayak gitu sih. Jadi ya balik lagi kita harus sadar sebenarnya mana yang benar-benar kebutuhan, mana yang itu kebutuhan tapi plus-plus gitu. Keinginan. Ingin keinginan gitu. Ingin motor. Iya benar-benar. Cuma kadang kan kita tuh banyak pembelaan gitu loh. Maksudnya misal nih di rumah aja kan, terus AC-nya ini dingin sih, cuma agak berisik misalnya. Terus kayak, aduh kita cari deh AC yang lebih tenang nih gitu. Tapi kita bilang, ini kan kebutuhan, soalnya aku di rumah aja. Terus AC-nya tuh berisik, ini ganggu gitu misalnya. Padahal mungkin kita beli AC itu tujuannya adalah untuk mendinginkan ruangan, bukan untuk membuat ruangan itu lebih tenang misalnya. Jadi kayak benar-benar harus dipisahin mana yang di saat kayak gini, kita tuh bisa tunda dulu karena kita sudah punya benda itu, barang itu, sehingga kita nggak perlu membelinya dulu, atau ya memang kita benar-benar butuh. Kayak misalnya anak-anak sekarang karena sekolah dari rumah butuh kuota gitu, butuh internet. Itu kan sesuatu kebutuhan. Ketika mereka nggak ada kuota, nggak ada internet, otomatis dong kesulitan proses belajar mengajarnya sama guru-guru karena sekarang harus online. Kayak gitu misalnya. Berarti kan kita harus memprioritaskan ganti AC-nya nanti sekolah anaknya duluan. Kayak gitu. Betul. Ya, terus gimana nih cara-caranya misalnya kalau aku mau melakukan pencatatan itu gimana? Enaknya tuh pakai apa? Atau pakai, ya kalau dulu kita masih pakai buku ya, buku panjang. Iya, benar-benar. Dulu waktu masih kecil sih diajarinnya sama orang tua ya pakai buku sih, karena ya lebih kelihatan kan pakai buku ditulis gitu. Memang dari kecil udah dibiasain nih untuk rajin catat gitu kan. Sekarang sih bisa pakai aplikasi juga sih, ya. Kalau Lina sendiri pakai aplikasi apa nih? Pakai aplikasi namanya Money Lover. Money Lover. Oke, nanti kita lihatkan ya di screen ya, ini Money Lover-nya. Nanti teman-teman bisa Money Lover. Ada Money Manager, ya macam-macam lah. Nanti bisa disesuaikan lah sama kebutuhan teman-teman. Atau mungkin Ko Willy sendiri nih, sudah pakai aplikasi apa? Iya, tadi kita pakai ini sih, aku sama istri. Tapi yang nyatet istri, aku yang nyatet dulu. Jadi iya, kombinasinya yang bagus. Itu pakai punyanya Jepang, kayaknya namanya Kenke apa gitu. Nah itu bagus, memang nanti kita tunjukkan juga di screen, kayak gitu. Dia bagus, jadi kalau misalnya, oh ini untuk transportasi bensin misalnya. Bensin dia masukkan, ada pilihan ini masuk transportasi. Nah, terus habis itu nanti kalau misalnya pulsa apa berarti ini komunikasi kayak gitu. Misalnya untuk internet masuk kemana komunikasi. Nanti dia plotting semuanya itu berdasarkan kelompoknya. Jadi begitu kita tahu, oh kelompok ini misalnya transportasinya 200.000 nih sebulan ini. Oh ini kuotanya habis 500.000, enak nih. Dia langsung kasih tahu, oh ini kita belanjanya terbesar tuh di sini. Langsung sama dia itu dibuat jadi kayak ranking. Mana yang paling banyak tuh. Jadi di ranking tuh sama dia tiap bulan di ranking nih bulan lalu habisnya transportasi. Begitu kita lihat transportasi apa sih yang sampai gede banget gitu. Oh ini habisnya kita di belanja bulanannya ini ada jajanan ada snack-snack gitu. Wah, ini
gede itu. Jadi kita bisa langsung tahu nih ini bagian mana yang besar gitu. Ada juga kita pisahkan untuk sosial, misalnya ngasih orang atau apa kayak gitu, kita juga tunjukkan kayak gitu loh. Kalau memang ada ruang khusus untuk itu, jadi kita tahu tuh, oh ternyata kita untuk sosial, kita ini ternyata jiwanya sedikit untuk sosial, untuk bantu orang. Misal cuma 1% kan itu berarti kan wah itu keterlaluan lah. Gitu. Jadi kayak misalnya kita menolong orang pun yang lagi kesusahan, itu pun tetap masuk di pencatatan, bukan tiba-tiba itu uang lenyap juga gitu loh. Nah kalau Lina sendiri gimana pastinya? Kalau Lina sendiri setiap bulan itu memang ada ini sih kayak rencana lah kecil-kecilan gitu. Misalnya yang pasti-pasti ya kayak misal listrik, air kayak gitu. Itu kan pasti. Terus pulsa itu pasti. Terus misalnya mau persembahan gitu. Berhubung ini persembahan kan mungkin teman-teman ada yang kayak zakat dan sebagainya. Itu diduluin gitu. Maksudnya yang pasti itu pasti Lina utamakan. Soalnya sebenarnya dari uang yang kita dapat kelihatannya mungkin di awal bulan uangnya banyak gitu. Padahal sebenarnya uang itu sudah ada yang punya gitu istilahnya. Sudah ada yang punya untuk ini, untuk itu dan sebagainya ya. Akhirnya kan ya itu memang harus disediain dulu. Mana sih yang perlu-perlu dulu itu pasti diprioritasin, baru sisanya sama nabung itu juga diprioritasin sih kalau masih bisa nabung. Kalau misalnya memang sudah tipis banget karena ya kondisi kayak gini kita ya tahu lah mungkin nabung jadi lebih sulit karena sebenarnya penghasilannya ini berkurang. Ya, betul. Ya kita bisa fokusin untuk ya kita berusaha untuk bertahan dulu lah yang pasti di saat kayak gini. Kalau money lover-nya tadi gimana tuh jenisnya? Sama juga kayak yang aku ceritain tadi enggak aplikasinya? Ya mirip sih, mirip kayak gitu. Sudah ada plot-plotnya, nanti diisi gitu. Cuma mungkin kalau dari situ dibikinnya kayak pie chart gitu sih. Oke. Dibikin kayak pie chart, terus nanti cuma dikasih tahu, oh ya berapa persen sih buat ini, buat itu, dan sebagainya. Nggak sampai yang setelah persen yang besar, ada detail-detail persennya tuh nggak sampai gitu sih. Kalau yang di Money Lover itu. Oke, kita punya banyak pilihan lah. Mungkin kalau ya money manager itu juga mirip kayak gitu sih konsepnya. Terus kalau misalnya premium bisa connect sama bank account. Cuma kalau aku sih nggak sampai connect ke bank account sih, kayak belum perlu juga lah gitu. Dan itu kan ya punya aplikasi luar, jadi aku sendiri kurang tahu gimana cara connectin bank account-nya kalau misalnya kita pakai bank account-nya Indonesia. Nah, kalau untuk Lina sendiri ada nggak kiat-kiat khusus yang untuk penghematan nih? Kalau tadi kan kita udah ngomongin dan kayaknya mungkin banyak orang yang tahu lah itu, kalau kita harus hemat di bagian itu. Kalau Lina sendiri ada nggak kayak misalnya trik khusus lah kayak gitu untuk penghematan? Trik khusus, mungkin sih karena jarang keluar, akhirnya sebenarnya uang yang biasa dibuat jajan gitu keluar, dibuat ketemu teman dan sebagainya itu kan jadi berkurang nih karena kita ketemunya virtual kan nih jadi lebih hemat, kayak nggak ada cost untuk misalnya harus beli makan kayak atau apa, jadi ya dari situ bisa lebih hemat gitu. Itu salah satu sisi yang positif yang bisa dilihat gitu. Karena ketemu virtual jadi hal-hal itu kan jadi nggak keluar uang lagi gitu di masa sekarang. Tapi untuk secara keseluruhan memang kalau Lina pribadi fokusnya itu lebih ke ya mendahulukan yang tadi sering kita tiap bulan keluarin kayak listrik, air, pulsa, terus misalnya bayar asuransi gitu. Terus tadi itu kredit juga ya pastinya. Ya, misalnya ada yang kayak gitu tuh pasti didahuluin dulu. Baru nanti nabungnya misalnya ada nabung buat investasi apa itu diduluin, baru nanti sisanya itu kayak ya ini loh sisa yang bisa misal buat senang-senang gitu. Jadi pokoknya yang pasti ada akun-akunnya dulu, baru kita ngomong sisanya berapa itu ya bonus lah buat kita. Kayak gitu sih, itu mungkin karena Lina sudah dibiasain dari dulu ya kayak gitu, jadi mencatat hal-hal yang gitu itu nggak lagi berat gitu sih. Betul. Kalau aku sendiri ya, ini lucu sih. Kalau aku sendiri gimana nih?
Kalau aku sendiri tuh lucu sebenarnya, tapi ya nanti pasti bisa juga lah yang teman-teman yang lihat materi ini, yang lihat pembicaraan kita ini pasti juga jadi, oh iya juga ya, bener juga ya. Jadi kalau aku sendiri sama istriku, kita nggak motong keinginannya kita untuk jajan sebenarnya. Oh, oke. Gitu. Tapi bukan kita jajannya dari luar yang udah jadi, nggak gitu kita. Dan memang bener-bener, waduh gila, bener-bener nggak tahan nih, maksudnya bibir ini penuh dengan keinginan. Bibir ini penuh dengan keinginan duniawi yang bener-bener, aduh nggak tahan lah, maksudnya kayak beli susu, beli snack-snack yang aduh manis asin itu kayaknya aduh udah nggak tahan gitu loh, karena kan udah lama banget nih, hampir 3 bulan 4 bulanan nih kita nggak keluar dan nggak berani juga jajan keluar kan gitu. Jadi kayaknya ada makanan-makanan tertentu yang aduh gila ini favorit lah. Jadi nggak bisa ditahan, itu susah. Makanan-makanan yang dirindukan ya. Iya, makanan-makanan yang dirindukan gitu loh. Akhirnya aduh gimana nih caranya, akhirnya waktu itu istriku bener-bener pengen banget, kalau nggak salah itu pengen pastel tutup ya gitu. Jadi kita buat gitu loh, pastel tutup itu bener-bener nggak pernah bikin tuh awalnya. Kita beli bahan-bahannya, kita beli ya memang nggak pastel tutup yang kayak biasanya yang lengkap gitu loh, ada apa namanya itu, ada sosis, ada macam-macam yang lengkap banget, enggak. Tapi waktu itu ya kita sekedar ada yang digigit aja gitu. Jadi akhirnya kemarin tuh kita coba, habis coba-coba jadi kan itu memang benar-benar karena baru awal-awal dari pagi sampai malam ngerjain. Tapi ya akhirnya bisa menggigit sesuatu yang kita rindukan sejak lama. Jadi waktu itu kita bikin, terus kok enak gitu kan. Nah habis itu iseng-iseng, karena aku juga fotografer, kita foto. Kita foto terus buka PO. Iya begitu. Jadi waktu itu jadi sesuatu yang ide bisnis yang luar biasa nih. Orang-orang nih sempat lihat nih waktu open PO. Betul. Open PO pastel gitu. Jadi itu fotonya bukan karena kita itu memang mau buka PO sebelumnya, tapi karena kita lagi pengen aja. Lagi pengen, akhirnya kita foto, ada yang mau. Nah, waktu mau itu ya ada sekitar 30-an piece lah yang dipesan. Dan gila. Gitu, kayak gitu maksudnya. Jadi apa yang kita lakukan itu kayak nggak sia-sia gitu loh. Jadi kayak gini, kondisi kayak gini kan orang-orang juga pasti mikir malas keluar ya. Akhirnya kan kita yang mau nggak mau nganter kayak gitu, atau pakai kurir kayak gitu kan. Dan iya betul. Jadi apa ya? Kayaknya nggak semua hal juga itu tiba-tiba mati gitu ya kayaknya ya. Ada ide-ide yang selalu kayaknya muncul gitu di saat-saat terdesak gitu ya. Dan itu positif juga ya dari COVID ini ya, dari pandemi ini kayak gitu. Kita jadi kayak berpikir, dan kayaknya manusia itu perlu dibeginikan supaya berpikir kayak gitu. Apa sih jalan keluarnya? Gitu. Karena kita sebenarnya sering di rumah, akhirnya kita kayak dipaksa juga mencari pekerjaan yang ya dekat sama keluarga, tapi tetap dapat penghasilan gitu. Jadi kita nggak kerja terus lupain keluarga, tapi kita kerja sambil tetap berinteraksi sama keluarga, jadi lebih dekat dan lebih lama pastinya ya. Kayak kalau kerja di rumah kan nggak kepotong waktu untuk transport, terus kita nggak kepotong waktu untuk di kantornya juga. Maksudnya mungkin kita di rumah bisa bikin space khusus lah untuk ini space untuk kita kerja. Tapi kalaupun kita mau makan siang, kita bisa makan siang di rumah juga. Kayak tetap bisa family time lah di saat-saat kayak gitu. Iya betul. Aku pun awalnya nggak bisa masak, jadi pinter masak. Oh iya. Iya benar-benar. Gitu. Banyak banget nih teman-teman yang kayak gitu juga. Iya gitu. Jadinya ya nggak ada buruknya juga lah kondisi ini. Memang kita harus ditekan dulu supaya keluar gitu loh ide-idenya manusia. Dan memang sekarang juga orang-orang akhirnya banyak yang bikin konten-konten ya gitu ya, di YouTube, di Instagram, dan itu kita kelihatan lah kayak gitu. Ada yang bikin webinar, dan itu nanti kedepannya akan kayak gitu ya, walaupun nggak enak sih sebenarnya. Nggak enak sebenarnya kayak gitu, kayak ngobrol kayak gini tuh nggak enak dibandingkan kita, ya namanya juga kondisi ya, jadi ya mau gimana kayak gitu. Enak ketemu langsung lah ya kan, beda banget kayak gitu. Iya. Memang ada sih beberapa hal yang kita nggak bisa gantiin sama interaksi yang ketemu langsung. Cuma dengan kayak gini kan kita bisa belajar untuk
ya mana sih yang sebenarnya kita tuh bisa lakuin secara kayak gini, tapi mana sih yang kita tuh sebenarnya tetap butuh human touch di bagian dan itu juga berlaku sih kayak misal di bisnis juga. Akhirnya yang terpenting sekarang adalah ya mungkin untuk mempertahankan finansialnya kita ya cari dulu lah mana yang paling bisa cepat menghasilkan penjualan, sudah itu aja. Kalau misalnya makanan adalah salah satu jalannya, nggak apa-apa, ayo dicoba aja kan. Ya nothing tulus untuk nyoba hal kayak gitu di saat seperti ini juga. Iya. Nah, Lina kan juga bikin ya usaha-usaha kecil. Boleh tahu nggak tuh apa namanya? Ya, kalau yang Lina jalanin sekarang itu ada ilustrasi. Jadi kayak kado ilustrasi namanya Vintage & Co. Ya, nanti kita lihat kan ya. Ya, terima kasih. Gitu. Ya memang dulu marketnya ini mungkin banyak ke yang kayak kado buat wisuda dan sebagainya. Cuma berhubung kondisi kayak gini ya kita harus mikirin nih gimana cara kita switch supaya kado-kado ini mungkin kado itu nggak sesuatu yang premier sih, bukan premier, apa kebutuhan primer. Ini kan sebenarnya kayak kebutuhan tersier gitu. Kan. Cuma mungkin di saat kayak gini kita bisa kirim hadiah, misalnya hadiah kecil ke teman kita. Akhirnya ini bisa jadi sesuatu yang nggak lagi tersier. Kita bisa kasih ini jadi, oh ini bisa loh jadi kebutuhan sekunder untuk teman kita gitu misalnya. Ya nggak bisa sampai kebutuhan primer yang makanan gitu. Cuma paling nggak kan pendekatannya nggak lagi untuk hadiah yang kalau dulu acaranya itu adalah misal acara wedding gitu. Atau acara seminar. Kita biasanya bikin ilustrasi ini buat souvenir seminar gitu. Karena seminar sekarang jadi kayak gini, jadi online semua, nggak mungkin kan kayak dikirimin satu-satu gitu, itu effortnya kan lumayan. Ya pendekatannya adalah gimana hadiah ini itu bisa menyentuh teman-teman yang memang terdampak karena ini. Itu kan jadi sesuatu award kecil gitu buat teman-teman kita. Pendekatannya jadi bergeser gitulah. Oke, ya itu kenapa aku tanyakan juga, karena ini nanti pembicaraan kita ke depannya akan membahas tentang ya usaha-usaha yang apa ya, usaha kreatif lah. Kayak gini nih usaha kreatif. Gitu, jadi kayak usaha yang Lina lakukan itu adalah usaha kreatif dan juga adikku juga seorang konten kreator juga, Lina tahu ya, karena yang bikin ternyata untuk wisuda itu. Wah. Untuk wisuda kemarin itu ternyata Lina gitu, wisuda adikku itu kemarin gitu. Dan ya ini spoiler aja ya. Nanti kita lanjutin di pertemuan berikutnya, kita ngopi bareng lagi ya Lin ya. Kita mau bahas tentang usaha kecil untuk nambahin pemasukan di kondisi kayak gini, itu kira-kira ide apa aja. Dan ya spoiler lagi, Lina ini juga ada toko online juga ya di Instagram gitu. Websitenya juga bagus sih Lina ini juga. Salah satunya pasti tentang pengajar juga ya. Pengajar juga, Lina juga jadi pengajar di seminar-seminar kayak gitu. Itu kan juga usaha-usaha yang sebenarnya bisa dilakukan kalau teman-teman juga punya keahlian ya. Kayak aku sendiri, aku ngajarin fotografi, videografi, aku masukkan YouTube mau nggak mau gitu. Supaya nanti kalau teman-teman mau belajar, aku bisa kasih linknya kayak gitu loh. Gitu jadi. Oke, spoiler ini Mas ya. Spoiler. Begitu, nanti kita belajar gimana juga, bukan belajar, lebih sharing kayak mana juga di kondisi new normal, padahal ya nggak normal sebenarnya. Ya, kayak misalnya digital marketing. Lina juga kemarin cerita-cerita kalau pernah ya, kayak gitu digital marketing juga ya. Salah satunya memang Instagram kan juga ya, sebagai digital marketingnya kita ya. Tuh, nanti mungkin bisa pertemuan berikutnya kita ngopi bareng lagi, kita ngobrolin tentang digital marketing, tentang delivery service yang sekarang berlangsung itu gimana kira-kira. Terus ya kita mau nambah pemasukan dengan hal-hal yang kreatif lah pada intinya gitu untuk nambahin pemasukan kita. Oke? Oke deh kalau gitu. Ya, thank you so much ya sharingnya ya. Ya, thank you. Thank you ya. Semoga ini bisa bantu teman-teman lah. Kalau ngerasa bahwa finance-nya bagus-bagus aja ya, nanti lihat aja waktu teman-teman belajar ya, langsung ya, pakai aplikasi yang udah kita kasih tadi ya. Sebenarnya ini Lina juga punya kayak
tabel itu dalam bentuk PDF itu tentang gimana sih kita ngukur kekayaan bersih kita sekarang. Jadi buat teman-teman yang merasa pengen tahu nih sebenarnya kekayaan bersih itu berapa, itu bisa kok buat misalnya email ke aku atau DM di Instagram, nanti aku kirim PDF-nya. Jadi bisa mengukur dari tabel itulah. Itu ada penjelasan, terus ada tabel yang juga bisa diisi kayak gitu. Mantap, thank you Lina. Oke, sampai ketemu lagi. Nanti kita bahas yang tentang digital marketing, untuk UMKM juga, usaha kreatif, digital content, dan lain sebagainya. Kita ngobrol di lain kesempatan ya, Lina ya. Iya. Oke, thank you so much ya sudah berbagi. Iya, thank you. Sehingga pandemi ini cepat selesai. Sehingga kita bisa ngopi beneran. Iya, ngopi beneran. Iya, gara-gara pandemi ini aku ngopinya supaya hemat kan, ngambil dari kebun. Ngambil dari kebun, asik dong, fresh. Iya, fotonya aja. Oke deh, thank you ya Lina. Sampai thank lagi. you. Bye. Ya.